Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman OPS Berkah yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru, dan rekan-rekan operator sekolah yang berbahagia juga hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berkah semuanya, karena udah subscribe. Baik, hari ini ada yang ingin ada yang buat pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih membuat NUPTK, jalur NUPTK? Sebelum saya bahas tentang jalur NUPTK, saya ingin menjelaskan bagaimana fungsi dari NUPTK itu. NUPTK itu berfungsi sebagai legalitas kita, teman-teman. Legalitas Bapak dan Ibu guru. Saya menjabat sebagai operator sekolah swasta di salah satu kota Depok. Nah, Jawa Barat. Nah, legalitas itu akan digunakan seperti sertifikasi nanti, pretest. Itu sih ya sebenarnya yang dikejar oleh para bapak dan ibu guru pasti. Ya kan adanya NUPTK. Betul. Memang itu yang harus kita tuju ketika kita mempunyai NUPTK. Tunjangan-tunjangan yang lain-lain pasti yang dibutuhkan adalah NUPTK, teman-teman. Penting banget. Makanya banyak banget yang mengejar itu. Salah satu syarat utama itu sebenarnya syaratnya banyak ya. Syarat utama itu teman-teman harus S1 dulu. Yang belum S1 ya nggak bisa teman-teman ya, ditamatin dulu S1-nya karena masih semester 6. Tapi Pak saya masih semester 7, ya jangan dulu, ya nggak bisa semester 7 pakai ini, nggak bisa surat keterangan dari itu nggak bisa. Yang penting ijazah. Nanti saya kasih alurnya, saya kasih tutorialnya bagaimana cara supaya tuh NUPTK itu nggak bodong. Nah, banyak kasus yang terjadi di sekitaran kita. Saya ngeliat di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana itu sudah banyak sekarang berkeliaran para calo-calo penerbitan NUPTK. Apakah itu bisa? Apakah itu valid ya, legal, atau itu bodong? Nah, jangan sampai kita tuh terkena yang kayak gitu-gitu. Nanti pokoknya saya akan kasih tutorialnya bagaimana nih alurnya supaya NUPTK itu kita resmi. Jangan sampai NUPTK itu kita juga bodong. Jangan membiasakan kita tuh hidup dengan calo-calo kayak begitu. Kenapa harus pakai sabar aja udah, ya. Nah, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk memakai jasa-jasa tersebut. Tapi lah pakai jasa-jasa yang sudah ada. Nah, ini nih yang kita tanya nih. Siapa orang yang bisa menerbitkan atau membantu kita menerbitkan NUPTK kita? Ya. Bagaimana caranya supaya NUPTK kita itu terbit? Alhamdulillah saya sudah membuat, kan teman-teman, NUPTK itu ada banyak ya, dan itu nggak ada biaya, free teman-teman, gratis. Saya cuman anjurkan kepada bapak dan ibu guru, jikalau sudah ada NUPTK-nya, setidaknya berikanlah apresiasi kepada yang berwenang tersebut. Satu aja, ada satu orang. Nah, oke, tolong simak video di samping ya. Oke, kita lanjut. Jadi begini alur penerbitan NUPTK Bapak dan Ibu guru dan para operator sekalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, inilah adalah cara supaya NUPTK kita tuh legal, tidak bodong teman-teman ya. Nah, pertama, siapakah dia? Oke, kita ngajukan tuh lewat operator sekolah. Biasanya syarat-syaratnya itu ijazah, KTP, kemudian SK. Untuk peraturan tahun sekarang tuh 3 tahun teman-teman Bapak dan Ibu guru. Jadi 3 tahun berturut-turut. Sekarang tahun 2021 2022 berarti ke belakang. Kurang lebih tahun 2019 lah. Ajukan di satu PDF. Nanti untuk lebih jelasnya ada di websitenya bagaimana caranya di season part kedua. Oke. Oke, dari operator sekolah, ijazah, KTP, SK, kemudian ijazahnya tuh dari SD, SMP, SMA, kemudian atau paket B, paket A, B, C boleh. Kemudian ditambah S1-nya yang terpenting. Nah, udah serahkan di PDF, langsung kasih ke operator sekolah. Operator sekolah hanya mengirimkan ke website Verpal PTK. Yang bisa buka Verpal PTK hanya operator sekolah. Gitu teman-teman, Bapak Ibu guru ya. Setelah sudah diinputkan, diinput aja. Nggak usah kemana-mana itu operator sekolahnya. Ya, Bapak Ibu guru juga cuma ngasih doang ke dia. Setelah itu
di-approve lah sama dinas kota. Nah, di-approve itu di checklist doang, dicek sama dinas kota bahwa datanya itu benar-benar emang betul, nggak ada yang salah. Di-approve lah sama dinas kota. Itu nanti ada di websitenya ada. Cuman kita nungguin aja. Cuma nungguin aja Bapak Ibu guru. Kita cuma ngasih ke operator sekolahnya aja nih. Ke dinas kota udah di-approve, kemudian di-approve lagi dengan LPMP provinsi. Karena saya Depok, berarti saya ke Jawa Barat. Alhamdulillah, biasanya di LPMP provinsi disetujui, insya Allah di dinas Kemendikbud pun Kemendikbud pasti akan menyetujui. Tapi memang ada juga kasus-kasus yang tidak disetujui di pusatnya malah gitu ya teman-teman. Nah gitu. Jadi ini cara yang legalitasnya kayak begini, legal nih kayak begini nih, nggak bodong. Makanya saya bingung ketika ada bapak ibu guru pengen ke yang lewat jalur calo, dia pakai jalur yang mana gitu. Apakah valid atau tidaknya? Pasti ini cuma jalur satu-satunya teman bapak ibu guru ya. Jadi begitu dari operator sekolah, kemudian dinas kota, LPMP provinsi, penerbitan. Kita cuma ngirim berkas ke dia doang nih orang satu, ke operatornya ya. Udah habis gitu udah langsung kita dimin aja, kita lihat, kita cek setiap hari berkala, dan Bapak Ibu guru juga jangan cerewet juga tanyain tiap hari, jangan, takutnya puyeng juga kan operator nggak ngurusin ibu Bapak Ibu guru doang gitu ya. Udah beres selesai, udah tinggal dicetak kartunya, insya Allah pasti ini mah caranya yang paling valid, yang paling bener kayak begini Bapak dan Ibu guru ya. Gak ada lagi jalur-jalur calo ya. Gitu Bapak Ibu guru. Nah, setelah kita menyimak video tadi, slide saya, siapakah orang yang mendapatkan atau bisa kita gunakan jalur mana yang supaya NPTK kita tuh legal? Betul, operator sekolah. Jadi kita ke OPS atau singkatannya tuh OPS, ke operator sekolah teman-teman. Jangan sampai kita kemana-mana, nggak bisa, nggak bisa. Saya juga banyak yang apa tuh minta ke WA saya, tolong guru ada berapa datanya, data aja gurunya nanti bayar aja 600.000. Oh nggak mau. Saya nggak mau. Lebih baik free guru-guru. Saya ngeliat guru tuh gaji berapa sih? Nggak sampai UMR teman-teman. Ya kan dia bawa 5 juta. Udah biarin aja free, kesianan. Kita tolong teman-teman, apalagi yang operator sekolah, tidak mempersulit para guru-guru untuk memberikan SK atau memberikan NPTK. Ayo, biar belajar cerewet aja. Kita saling membantu. Insya Allah rezeki itu nggak kemana-mana teman-teman. Nggak kemana-mana, nggak tukar-tukar. Para operator sekolah nih, biasanya yang masih muda-muda ataupun yang sudah tua juga sama. Menurut saya tidak mempersulit keadaan atau intinya kita membantu aja guru-guru, bantu-bantu teman-teman kita seperjuangan karena mohon maaf ya, harus binikmat tuh saya pribadi itu sebagai guru juga pernah dan sebagai operator pun pernah. Alhamdulillah sampai sekarang pun double operator dan guru. Jadi bagaimana ngerasakan kehidupan para guru dan operator tuh bagaimana kerja kita kerja memang malam. Tapi intinya kita membantu. Insya Allah rezeki itu nggak bakal ketukar teman-teman operator ya. Dan para guru-guru juga sama. Tidak, udahlah biarin itu kan kerjaan operator. Kita tidak ngasih apresiasi sama sekali. Kasihlah apresiasi sekali. Itulah intinya kebanyakan mana operator tuh nggak mau melayani, memang tidak ada apresiasinya kepada operator. Tapi alhamdulillah saya di sekolah saya pun pribadi banyak yang memberikan apresiasi kepada kami gitu sebagai operator. Ya, jadi intinya itu teman-teman ya. Jangan sampai kena kena apa namanya? Kena calo-calo. Jangan kena calo-calo. Intinya yang jalur terpenting adalah satu, cuman operator sekolah. Udah, operator sekolah, berkasnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian apalagi dipersiapkan dan tinggal tunggu aja, tunggu sabar dan yang bisa mengakses website tersebut cuman operator sekolah, nggak bisa orang lain. Nggak bisa orang lain, serius. Lebih baik kita sabar teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, di-subscribe, di-like dan di-share video saya supaya semuanya tidak kena korban-korban lagi. Korban-korban lagi. Insya Allah nanti saya akan bahas tentang NPTK, udah ya. Nanti NPTK lebih lanjut lagi, saya lebih dalam lagi khusus buat operatornya. Kemudian nanti ada INISN, ada Dapodik, ya kan. Wah seru lagi. Pokoknya subscribe dan banyak tips and trik bagaimana kita jadi guru. Jadilah guru yang hebat,
kita harus benar-benar bersabar. Insya Allah rezeki nggak akan kemana. Allah sudah ngatur. Betul, Allah tuh udah ngatur kita. Kalau kita ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf, berkah semuanya. Salam OPS berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.